Nah Mas Ben, makasih ya buat waktunya Mas. Udah sempetin buat duduk-duduk santai di era PSBB ini. Walaupun kita duduk Mas, Ya kita kan ada jaraknya. tetap patuhi protokol PSBB gitu. Kita ketemu Mas Ben ini banyak yang pengen tahu sih tentang DKV itu. Mas Ben tuh awalnya kuliah DKV. Seni rupa, seni graphic design, seni grafis malah. Di bawah seni murni Mas Ben. Di bawah seni murni. Saya lulus 99 SMA, waduh ketahuan umurnya ya. Terus kebetulan saudara saya juga kuliah di DKV malah jadi desainer. Belum lulus sudah kerja, udah banyak proyek dan sebagainya. Saya jadi tertarik gitu. Ya perjalanan untuk masuk jadi mahasiswa seni rupa ITB waktu itu saya jalanin selama 3 tahun. Belajar, mengembangkan diri sampai diterima di FCHRD ITB waktu itu tahun 2001. Masuknya ke seni grafis. Sebenarnya fokus pertama saya itu bukan sebagai desainer atau konsultan, tapi saya sebenarnya bukan seniman. Saya mengakui diri sebagai seniman, tapi ya saya ingin berkarya seni, menciptakan karya seni gitu dengan nyaman. Makanya beberapa event yang saya ikuti di Indonesia maupun di luar negeri, pameran ya cukup menyenangkan sih, sampai pada akhirnya ya tiba-tiba karya seni itu menjadi sesuatu komoditi yang sangat seksi untuk diperjualbelikan gitu. Nah kalau sekarang nih Mas Ben itu kan sekarang jadi Ketua program studi desain komunikasi visual di Budi Luhur. Kok bisa dari mahasiswa rantau, kuliah ITB, bisnismen, kok lompat tiba-tiba bisa pindah ke kreo nih? Tiba-tiba gimana itu? Jadi kayak gini, bisnis itu dulu kita di Buton Kreatif itu memutuskan untuk mulai fokus ke diri kita kembali gitu ya. Maksudnya ada beberapa teman yang studi setelah lulus masih berkeinginan berkesenian gitu ya. Tapi yang namanya mahasiswa rantau dengan kemampuan finansial yang terbatas, saya harus memutar otak nih. Kalau bisnis terlalu fokus ke bisnis, nantinya saya kesempatan berkaryanya jadi berkurang gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya memang dari masa kuliah S1 itu sudah jadi asisten dosen dulu. Di ITB sudah jadi asisten. Kemudian waktu lulus pun ditawari jadi dosen, sama beberapa waktu sidang itu, setelah lulus sidang ditawarin jadi dosen. Dan mungkin waktu itu saya masih belum kepikiran apa-apa, saya tolak. Karena saya pikir, wah kayaknya saya bukan sosok yang bisa memberikan, mengajar dengan baik gitu. Karena saya masih urakan dulu, gondrong masih sepinggang. Tapi dosen seni Mas. Saya pikir ada bebet bobotnya lah seseorang itu jadi orang yang dituakan, orang yang bisa mengajar seperti itu. Saya ingat banget waktu itu Pak Tisna, orang yang sama yang menawarkan saya jadi dosen waktu itu, ketemu di koridor. Saya tanya, mau kemana Pak? Gitu. Oh saya tiba-tiba harus ke Jakarta. Oh iya, Buting. Nah saya dipanggilnya di seni rupa ITB itu Buting. Buting apa Mas? Buting itu Bukit Tinggi. Oh, anak Bukit Tinggi. Nah, jadi karena banyak Beni di seni rupa itu, akhirnya saya Buting. Ada yang teman dari Bengkulu ya dipanggilnya Bongkeng gitu dan sebagainya gitu kan. Jadi memang nama panggilan. Jadi kalau misalnya nyari Beni di seni rupa ITB juga nggak akan ada yang akan bingung Beni yang mana gitu. Tapi kalau nyari Buting, insya Allah sih banyak yang tahu gitu, seperti itu. Nah, Buting kemana? Kata Pak Tisna kan, lanjut lagi nih yang tadi. Enggak Pak, iseng aja. Ya udah kamu masuk ke kelas saya, tolong ajarin anak-anaknya cekil kayu dong. Saya buru-buru nih mau ke Jakarta, kasihan anak-anaknya udah nunggu di kelas. Oh ya udah deh Pak gitu. Karena dulu saya sempat jadi asistennya Pak Tisna juga kan. Materinya? Ya kalau materi, insya Allah sih udah hafal di luar kepala gitu. Karena kan ngajarin teknis, kalau teknis kan cukup bisa dipahami lah gitu kan, karena saya memang orang yang bergelut di bidang itu. Jadi ya saya masuk, saya ngajar, minggu depannya ditawari lagi, saya datang lagi. Itu diam-diam tuh dari proyek ke kampus, diam-diam tuh.
Dan asal Mas Deli tahu, saya bikin perusahaan yang itu, unit usaha Buton Kreatif, Buton Kultur itu sebenarnya itu dulu asisten dosen semua dan calon-calon dosen semua. Terus kita bikin itu gitu. Jadi kita tidak kepikiran ke sana gitu ya. Nah, tiba-tiba saya ngilang-ngilang, baru tuh pada tahu ngajar. Baru balik lagi pada balik ke kampus. Mulai tuh kerjaannya mulai agak-agak terbengkalai gitu. Apalagi setelah dapat tawaran beasiswa kemana-mana semua gitu kan. Ya akhirnya vakum gitu. Ya sekarang sih teman-teman ada yang jadi kaprodi DKV juga di ITB, terus ada yang di beberapa kampus sih jadi kaprodi juga gitu. Jadi para pendiri Buton Kreatif itu sekarang jadi akademisi semua nih, hampir semua. Semua kali ya. Ya hampir semua ada 2 atau 3, tapi rata-rata mungkin 60%, 70% akademisi semua. Mas, tapi seniman tuh duitnya banyak gak, Jus? Ya tergantung senimannya sih pastinya ya. Berarti harus pinter-pinter ya? Bukan pinter-pinter, kalau jadi seniman itu kan selain originalitas karya, karakter karya, dia harus memiliki link dan kenal dengan orang yang tepat sehingga dia bisa berada di sebuah panggung gitu kan. Berarti seniman modalnya bukan bejo ya, Mas ya? Tapi tetap harus ada silaturahminya ke orang ya, hubungan tuh dibangun. Iya, minimal kalau pengen jadi seorang seniman itu minimal setiap pembukaan pameran lu harus datang. Terus lu harus bisa berkomunikasi dengan orang-orang. Ya kalau di luar negeri kan mahasiswa kelas sekolah seni itu setiap datang ke pameran, ke galeri, dia selalu bawa portofolionya gitu. Portofolio karya-karyanya. Jadi sewaktu ketemu kritikus atau event organizer pameran, dia bisa perlihatkan langsung gitu. Nih karya saya kayak gini gitu, bisa presentasi langsung gitu. Kalau sekarang, emang masih ada yang kayak gitu? Saya kurang tahu ya, karena udah cukup berjarak dengan dunia. Tapi waktu zaman saya dulu, ada juga yang seperti itu. Ada yang memang ya karena kenal gitu, karena Harus pinter manfaatin media ya? Nah, kalau sekarang ya memang media itu sangat ini berpengaruh sekali. Tapi kalau di dunia desain ya itu terjadi gitu. Jadi kalau seorang desainer itu kan yang dicari skillnya, bakatnya. Ya kalau misalnya lu jadi seorang desainer tapi cuman omong doang gitu, saya bisa ini, saya bisa itu tanpa ada bukti nyata dari karya, ya wassalam gitu, orang nggak akan percaya dan orang nggak akan bisa mempercayakan pekerjaannya kepada dia gitu kan. Kita pekerjaan itu kan menyangkut waktu, tenaga dan uang gitu. Kan ngajar Mas dulu DKV, ilmu komunikasi, program studi ilmu komunikasi, dan di situ juga saya banyak belajar lagi karena kan seni murni ke DKV itu butuh beberapa pemahaman soal pemikiran juga kan, prinsip-prinsip dan sebagainya. Terus kemudian dari seni murni DKV tiba-tiba ilmu komunikasi. Nah itu juga cukup banyak hal yang dipelajari sih. Jadi ya alhamdulillahnya saya setiap bidang yang saya masuki itu ya saya selalu belajar sih berpikirnya. Jadi bukan saya seseorang yang lebih mengerti, tapi ya saya orang yang belajar gitu. Seperti itu. Saya orang yang belajar di setiap apapun, bahkan di setiap pekerjaan pun saya selalu seperti itu. Bisa nggak ini? Bisa. Kemudian ya saya manage, saya coba ya sambil saya juga belajar. Udah tuh Mas, ngajar ilmu komunikasi Mas. Ke DKV-nya? Setelah dipinang dijadwalkan sebenarnya oleh Pak Bintarto dan Pak Rocky gitu ya. Kemudian saya diminta jadi kepala konsentrasi komunikasi visual di program studi ilmu komunikasi. Kemudian di challenge-nya itu mau nggak bikin prodi DKV di Budi Luhur. Saya nanya dulu, bikinnya kayak gimana gitu, bebas nggak saya bikin sesuka saya gitu kan.
Ya terserah Mas Beni, waktu itu kata Mas Rocky seperti itu. Ya terserah Mas Beni, bebas nih mau, ya udah terserah Mas Beni gitu. Kita percayain aja sama Mas Beni. Pas saya selama mikir-mikir juga, selama ini saya ngajar ngikutin pola orang nih. Nah, sekarang saya diminta bikin pola sendiri, kan challenge ya, menarik nih gitu. Ya udah. Buka. Alhamdulillah 2018 ini izin pelaksanaan program studinya keluar, terus Universitas Budi Luhur sekarang sudah memiliki program studi desain komunikasi visual gitu. Nah ini agak ini sih Mas, agak krusial juga pertanyaannya tuh, kenapa sampai Budi Luhur buka prodi desain komunikasi visual? Emang industrinya desain komunikasi visual itu besar ya? Kalau soal lapangan pekerjaan dan industri, mau di Indonesia maupun di dunia ya saat ini ya, saya rasa sih itu masih kalau ibaratnya gunung es, itu masih di puncak atau permukaannya saja gitu, belum tereksplor cukup luas gitu. Jadi kalau bicara soal peluang industri, sangat berpeluang sekali. Justru sekarang semua orang butuh desain. Semua industri sekarang pasti ada in-house desainer yang in-house. Ya karena semua orang ingin berbicara secara visual dan ingin berkomunikasinya itu lebih estetis, lebih menarik gitu kan. Ya semua industri sekarang kan memiliki tulang punggungnya seorang desainer komunikasi visual gitu. Jadi kalau bicara soal apa peluangnya, sangat peluang sekali gitu. Karena di Indonesia sendiri kan pertumbuhan industri kreatifnya itu kalau di DKV itu sekitar 10%-an ya, 10%-an tiap tahun gitu. Sementara SDM-nya itu tumbuhnya itu cuma sekitar 5%-an setahun. Jadi kebayang ya, banyak ruang kosong di situ yang seharusnya bisa diisi oleh sumber daya manusia di bidang desain komunikasi visual. Ya mungkin itu jadi salah satu pertimbangan Budi Luhur sih sebagai sumbangsih buat negara gitu ya. Harusnya jadi pertimbangan calon mahasiswa baru juga untuk masuk DKV ya? Iya, karena kan sekarang sudah mulai bergeser ya. Kalau dulu orang sumber daya alam itu yang dieksploitasi untuk sebagai pemasukan devisa. Tapi sumber daya alam itu kan akan habis ya. Sementara sumber daya manusia, sumber industri kreatif ini itu sudah dibuktikan oleh banyak negara gitu ya. Korea, Jepang, Cina ya. Industri kreatifnya itu yang menjadi sumber pemasukan devisa negara yang paling utama gitu. Tadi kan Mas Beni bilang di challenge nih sama Universitas Budi Luhur nih untuk buat prodi DKV. Sebelumnya ngikutin pola orang. Sekarang Mas Beni buat pola sendiri. Polanya yang Mas Beni berbeda dengan kampus kan apa? Mas Beni ikutin apa? Pastinya ada beberapa benchmark ya dari beberapa kampus. Kita ambil yang positifnya, yang negatifnya kita keluarkan. Saya sih pengen kita menciptakan sumber daya manusia yang pastinya berbudi luhur ya. Kemudian memposisikan diri dalam berbagai hal gitu. Dan lebih ke keluargaan pastinya. Nah itu paling penting ya. Kalau di di dunia seni, apalagi di dunia universitas yang kayak desain komunikasi visual, keluargaan itu penting. Kekeluargaan itu penting karena kayak gini. Nanti keluar dari kampus ini ketemunya orang-orang itu lagi, karena sebenarnya dunianya itu cukup sempit sih sebenarnya. Interaksinya itu lagi, orang-orangnya mungkin akan ketemu, mungkin ya akan ngomongin orang itu gitu, kenal sini ya kayak gitulah, di dunia pergaulan sih sebenarnya. Kalau dia tuh pentingnya silaturahmi gitu ya. Nah, pentingnya silaturahmi. Pentingnya ya kayak yang seperti kita lakukan saat ini kan, kita silaturahmi. Apa yang masih kurang dengan SDM anak desain komunikasi visual sekarang, Mas? Ini dari perspektif saya setelah bekerja dengan beberapa lulusan, bukan dari Budi Luhur saja, tapi dari beberapa kampus juga gitu. Banyak lulusan yang masih kurang balance, belum seimbang gitu. Kemampuan dia untuk berkarya
mungkin bagus, tapi tidak balance dengan kemampuan dia berbicara, merepresentasikan idenya, mempresentasikan idenya gitu ya. Atau malah sebaliknya, jago bicara, tapi karyanya malah tidak terbangun dengan baik gitu. Makanya di Budi Luhur ini kan salah satunya yang saya coba usahakan itu mahasiswa bisa berorganisasi, berkomunitas gitu. Sehingga kemampuan berbicara, kemampuan untuk saling bertukar pikiran itu ada gitu. Nah, jadi bisa di-follow juga IG-nya DKV Budi Luhur dan IG-nya Gradasi Budi Luhur. Pesan Mas Beni buat mahasiswa-mahasiswa DKV di era pandemi. Kan nggak kuliah, Mas. Nah, iya. Kalau di rumah katanya kalau nggak ke kampus nggak belajar. Nah itu. Kalau di rumah belajar sih katanya. Cuma belajarnya nggak ada yang ngajarin. Jadi kayak gini, kalau buat anak DKV, terutama DKV Budi Luhur ya, jangan terlalu santai dan jangan mengeluh dengan tugas gitu. Karena memang kalau nggak ngelihat orang lagi ngerjain tugas, kan kadang-kadang semangat jadi turun ya. Tiba-tiba ngerjain sendiri gitu kan. Biasanya kan suka berkelompok ngerjain, orang lain ngerjain, kita ngerjain terus terasa asik gitu kan ya. Tapi kalau ngerjain sendiri di rumah, tantangannya lihat kasur jadi ngantuk, lihat makanan jadi lapar gitu kan. Jadi banyak tantangannya. Jadi saran saya sih, iya jalanin aja. Jadi seorang desainer itu bukan karena tugas, tapi karena memang passionnya. Jadi ya digali terus kemampuan berpikir, kesukaan terhadap bidang desain, terutama DKV gitu ya. Kan di Budi Luhur itu ada 3 konsentrasi tuh. Di DKV Budi Luhur ada animasi, ada game desain. Jadi yang buat suka bikin animasi, yang suka bikin animasi bisa gabung di konsentrasi animasi. Yang suka bikin game daripada mainin game orang lain, ya bisa mending bikin game sendiri yang dimainkan orang lain gitu. Yang ketiga graphic design, basic dari DKV itu sendiri. Basic dari DKV itu sendiri. Berarti kalau dirangkum, kerja keras tidak akan membangun hasil. Iya. Dan yang pasti itu jadi mahasiswa DKV itu setiap apa yang kamu kerjakan itu kamu jaga dengan baik, kamu simpan dengan baik. Karena orang akan melihat itu nantinya untuk bisa mengenal dirimu lebih jauh gitu. Siap Mas Beni, sampai ketemu di ruang diskusi berikutnya Mas Beni ya. Siap. Pokoknya obrolan kita bukan basa-basi. Siap. Nanti izin ngobrol sama dosen untuk game design. Game design ada, nanti ya banyak lah. Kita banyak dosen-dosen muda kok. Buat ngobrol Mas? Iya, buat ngobrol. Iya. Sampai jumpa berikutnya. Ya, makasih.